Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kami menyapa dengan penuh sukacita segenap jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini, baik yang sedang berada di rumah-rumah untuk mempersiapkan diri mengikuti ibadah hari Minggu melalui siaran TV kabel, TV Mamasa, maupun melalui channel YouTube ataupun media lainnya pada saat ini. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena perkenanannya lah dan pimpinannya lah yang senantiasa kita rasakan dalam sepanjang kehidupan kita, sehingga kita tetap ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Walaupun kita masih tetap harus beribadah hari Minggu di rumah kita masing-masing, tetapi itu tidak akan mengurangi makna ibadah yang kita lakukan pada saat ini. Percayalah, kita senantiasa satu dalam iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Karena itu, mari segenap jemaat Tuhan, kita persiapkan diri untuk mengikuti ibadah hari Minggu pada saat ini. Kristus Kepala Gereja telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang untuk datang memenuhi panggilan Tuhan, menyembah, memuji dan memuliakan namanya. Dia yang berkenan mengutus hambanya, Pendeta Marsono STH. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Puji dan syukur kita naikkan kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala kebaikan dan kemurahan yang dilimpahkan kepada kita. Cinta dan kasih Tuhan merangkul dan mengumpulkan kita dalam persekutuan saat ini. Untuk itu, marilah kita memuji dan mengagungkan segala kebaikannya. Kita jalani hidup dalam sukacita, karena kita mengalami kasih-Nya setiap saat. Kita menyatakan kebersamaan dan persekutuan. Kita berkumpul dan beribadah kepada-Nya. Kita bersyukur atas kehidupan dan berkat-Nya. Ya Tuhan, layakkanlah kami untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, dalam ibadah ini dan dalam seluruh keberadaan kehidupan kami. Kita mulaikan ibadah kita dengan menyanyi pujian Satu Hal Yang Kurindu. Satu
Saudara-saudara yang kekasih, ketika kita boleh berkumpul dengan sukacita dalam ibadah hari Minggu yang kudus ini, ketika kita boleh duduk bersama sebagai keluarga di dalam Tuhan, ketika kita boleh memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan, siapakah yang memanggil dan yang menolong kita? Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta semua yang berdiam di dalamnya. Haleluya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, berdasarkan Mazmur 118, marilah secara berbalasan kita mengungkapkan syukur atas kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel baru berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah warga gereja Toraja Mamasa berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah pendeta, penatua, dan syamas gereja Toraja Mamasa berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah sekolah minggu, remaja dan pemuda, kaum perempuan dan kaum bapa gereja Toraja Mamasa berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah orang yang takut kepada Tuhan berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. kita menyanyi dengan lagu Kasih dari Surga. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita kembali berdiri untuk mendengarkan hukum Tuhan sebagai hukum yang mengatur dan mengerahkan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama, sebagaimana tertulis dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya ke-14. Demikian, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu.
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kita sambut hukum kasih dengan melakukan kasihmu tiada duanya. Jemaat silakan duduk kembali. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita berdoa bersama kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab 1 Yohanes ayat 1, pasal 1 ayatnya yang ke-9 berbunyi demikian. Jikalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengakui dosa kita dengan menyanyikan lagu pengakuan dosa sebagaimana PKJ 43. Kami berlumuran dosa.
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia meninggalkan jalan kita yang lama, maka dengarkanlah berita pengampunannya seperti terdapat dalam kitab Efesus pasal 1 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dengan penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya yang luar biasa bagi kita dalam mengampuni segala dosa dan kesalahan kita melalui kidung pujian mujizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari siapkan hati, iman, dan pikiran kita. Kita awali dengan bersama-sama menyanyikan kidung pujian, Mari Masuk. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu
Oleh karena kasih setiamu tetap menyertai kami di sepanjang kehidupan ini. Amat terlebih dalam pergumulan dunia yang saat ini juga kami alami. Saat ini Tuhan, di hari Minggu hari karunia-Mu, kami sebagai jemaat Tuhan, di dalam keluarga-keluarga kami masing-masing tetap beribadah kepadamu. Sekalipun kami melakukannya di rumah, tapi kami percaya Tuhan berkenan pada ibadah yang kami lakukan. Di dalam ibadah kami saat ini Tuhan, firman-Mu telah tersedia untuk kami baca dan renungkan. Persiapkanlah kami, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu ini, agar dapat kami lakukan dalam hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bahagian firman Tuhan yang akan kita dengarkan dan renungkan bersama pada hari Minggu Karunia Tuhan ini terambil dari kitab Matius pasal 25 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Matius pasal 25 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Lembaga Alkitab memberi judul Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Amin. Firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan dan yang akan merenungkan firman Tuhan ini, lalu melakukannya dalam sepanjang kehidupan kita, baik siang maupun malam. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, keluarga dan jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita kembali memasuki ibadah hari Minggu di hari Minggu hari karunia Tuhan ini, minggu yang kesekian di mana kita harus beribadah di rumah kita masing-masing oleh karena pergumulan penyebaran COVID-19 yang digumuli dunia pada saat ini. Firman yang kita baca
dan yang juga kita dengarkan bersama-sama tadi, ini adalah sebuah perumpamaan yang digunakan oleh Yesus untuk mengajarkan tentang hal kerajaan sorga kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak yang mendengarkannya pada saat itu. Mereka yang bijaksana akan beroleh selamat, akan masuk bersama-sama dengan mempelai di dalam kerajaan sorga. Tetapi mereka yang bodoh tidak akan mendapatkan tempat, tidak akan mendapatkan keselamatan, melainkan ia akan hidup dalam kehidupannya seperti yang dialami dan kita dengarkan bersama melalui kesaksian firman Tuhan yang kita dengarkan dan renungkan bersama pada saat ini. Tentang akhir zaman atau tentang kerajaan sorga. Mereka yang berjaga-jaga, mereka yang waspada, mereka yang mampu melihat keadaan di sekelilingnya dan bertindak dengan hikmat serta bijaksana akan beroleh selamat. Mengapa? Karena orang yang bijaksana pasti akan selalu mencari tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya, apa yang Tuhan inginkan, sehingga dia pun dapat menempatkan diri seperti yang Tuhan inginkan, melakukan seperti yang Tuhan inginkan, sehingga baik di dunia ini, amat terlebih lagi di kehidupan di masa yang akan datang, sukacita, damai sejahtera, keselamatan akan dialaminya. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengaitkan firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan bersama pada saat ini dengan kondisi dunia. Bahkan situasi kita juga di masa sejak penyebaran COVID-19 ini terjadi. Kita diminta oleh pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat memutus mata rantai penyebaran virus ini. Banyak hal yang telah pemerintah sampaikan kepada kita. Tapi mari melihat diri kita. Mari melihat kehidupan kita. Mari menilai setiap kata, tindakan, dan perbuatan kita. Sudahkah kita ini menjadi orang-orang yang bijak? Ataukah sebaliknya, kita ini menjadi seperti gadis-gadis bodoh dalam pembacaan firman yang telah kita dengarkan bersama tadi? Mereka yang bijak pasti akan dapat memahami, dapat menilai, dapat mengetahui bahwa segala apa yang disampaikan oleh pemerintah itu benar dan baik adanya. Mari kita pikirkan secara logika. Apa yang disampaikan oleh pemerintah kita ini? Tinggal di rumah. Mengapa kita harus tinggal di rumah? Karena dengan tinggal di rumah, kita akan terbebas dari ancaman penyebaran virus ini. Karena kita tidak bersentuhan dengan orang lain, tidak menyentuh benda-benda di luar rumah kita. Dengan di rumah, kita akan aman. Sehingga mereka yang bijak, seperti kelima gadis yang bijak ini, pasti akan tinggal di rumah. Kenapa? Dengan tinggal di rumah, ia akan selamat. Kedua, kalau toh dia harus keluar rumah, orang yang bijak tentu akan menggunakan alat-alat keselamatan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Apa itu? Gunakanlah masker. Tapi mari melihat diri kita, Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita lakukan ketika kita dianjurkan untuk mengenakan masker ketika kita keluar rumah? Banyak di antara kita yang tidak menggunakannya. Ketika kita diingatkan, ketika kita dinasehati untuk menggunakan masker, apa respon kita? Kita malah marah, tersinggung, dan lain sebagainya. Karena itu mari dengarkan firman ini. Lalu posisikan diri kita ada di mana? Apakah kita seperti kelima gadis yang bijaksana, atau sebaliknya? Kita berada di posisi kelima gadis yang bodoh. Kita tahu pada akhirnya nanti akan berakhir bagaimana. Ketika kita bijaksana, Tuhan akan menyelamatkan kita dalam kehidupan di dunia ini. Amat terlebih lagi dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, sudah terlalu banyak, bahkan saya katakan sudah terlalu banyak korban
oleh karena ketidakbijaksananya kita di dalam hidup ini. Kita sering menyaksikan dari media televisi beberapa korban yang terinfeksi oleh virus ini. Awalnya dari mana? Karena mereka beraktivitas dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya mereka lakukan sebagai orang bijaksana. Nah, karena itu sesungguhnya kalau kita menyadari ini, kita pasti akan melakukan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Karena secara logika, apa yang mereka sampaikan memang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, keluarga dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Dari pandangan iman kita, selalu disampaikan kepada kita, siapa pemerintah ini? Pemerintah ini adalah wakil Allah dalam kehidupan kita. Sehingga ketika mendengarkan mereka, itu berarti kita mendengarkan perintah Tuhan. Itu sebabnya tadi mengapa saya katakan, ketika kita bijak, maka kita pasti akan bisa menilai apa yang terjadi di sekeliling kita, lalu menentukan apa yang harus saya lakukan. Orang bijak pasti akan selalu bisa menilai dan mendengarkan mana suara Tuhan dan mana yang bukan suara Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga dia akan memutuskan, menentukan pilihannya untuk melakukan mana yang ia dengar dan ia terima sebagai suara Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai orang bijaksana untuk kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Jangan pernah jemu untuk mengingatkan. Kita tidak akan pernah menyesali ketika kita sudah menasihatkan saudara kita, sahabat kita, keluarga kita, ketika mereka tidak mengindahkan aturan atau anjuran pemerintah. Kita pasti tidak akan menyesalinya. Yang akan kita sesali ialah ketika kita membiarkan. Ketika sesuatu terjadi dalam kehidupannya, penyesalan kita ialah, kenapa saya tidak mengingatkan dia? Kenapa saya tidak menasihati dia? Kenapa saya tidak menegur dia? Karena itu Bapak Ibu Saudara, jadilah seperti kelima gadis yang bijak ini, yang tahu harus berbuat apa dan melakukan apa di dalam situasi dan kondisi yang dialaminya saat itu. Kelima gadis yang bijaksana ini mengerti dan memahami. Belum tentu mempelai itu akan cepat datang. Sehingga ketika ia berangkat, dia tidak lupa untuk membawa minyak sebagai cadangan di dalam buli-bulinya. Karena siapa tahu mempelai terlambat datang, minyak mereka habis, lampu mereka padam, mereka tidak akan masuk dalam jamuan perkawinan itu. Bijaksananya mereka, sehingga mereka dapat diselamatkan. Berbeda dengan kelima gadis yang bodoh, mereka melakukan seadanya, tidak mempertimbangkan segala sesuatu. Akhirnya keselamatan itu diambil daripadanya. Karena itu di dalam pergumulan dunia yang juga kita alami saat ini, kalau kita bijak, kita tidak akan katakan begini, masa aman, sampai hari ini zona hijau, tidak ada yang terinfeksi, santai-santai sajalah, tidak usah terlalu respon yang berlebihan, biasa-biasa sajalah, kita tidak akan terjangkit atau tidak akan terserang virus ini. Kalau kita bijak, kita tidak akan berkata seperti ini. Sebaliknya, kalau kita bijak, kita akan selalu mawas diri, berjaga-jaga. Perhatikan ayat yang ke-13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan begini, pergumulan ini yang kita hadapi seperti hantu. Dia tidak kelihatan, tetapi penyebarannya pasti. Ketika kita lalai, ketika kita lengah, bisa saja ia menghampiri kehidupan kita dan merusak kehidupan kita. Tapi kalau kita selalu waspada, kita selalu berjaga-jaga, seperti kelima gadis yang bijaksana ini, Tuhan akan meluputkan kita dan menyelamatkan kita dari penyebaran virus corona ini. Karena itu
melalui nas firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini. Mari kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Selalu dengarkan suara Tuhan, cari tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga yang kita lakukan selalu benar di hadapan Tuhan dan kita diselamatkannya. Selamat merayakan ibadah hari Minggu saat ini. Ibadah kita kepadanya Tuhan berkenan, memberkati kita, menjaga dan melindungi kita di dalam sepanjang perjalanan kehidupan ini, dan meluputkan kita dalam kebijaksanaan kita dari ancaman penyebaran COVID-19 yang digumuli oleh dunia saat ini. Amin. Di dalam saat teduh sejenak, Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan dan menggumuli apa yang telah kita lakukan dari sejak awal penyebaran virus ini sampai pada saat ini. Sudahkah kita menjadi orang bijak? Atau sebaliknya kita seperti kelima gadis yang bodoh? Dan ambillah keputusan dalam hati untuk kita lakukan mulai hari ini dan hari-hari berikutnya, untuk kita menjadi orang-orang yang bijak, sehingga kita diluputkan Tuhan, diselamatkan Tuhan dari ancaman penyebaran virus ini. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Hidup
Saudara-saudara, sidang jemaat Tuhan yang kekasih, marilah kita berdiri untuk mengucapkan dan menyanyikan pengakuan iman rasuli sebagai pengakuan iman percaya kita. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Bapa-Ku percaya, terimalah hidupku, Aku kasihi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yesus, ku percaya, terimalah hidupku, Kau ku kasihi. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Roh Kudus, ku percaya, terimalah hidupku, Kau ku kasihi. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami senantiasa mengucap syukur kepadamu atas pemeliharaan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Kami memohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau tetap menyertai dan memberkati kami di dalam kehidupan kami, amat terlebih di dalam pergumulan akan penyebaran virus corona yang melanda dunia saat ini. Tuhan, kami juga mendoakan semua sidang jemaat-Mu, bahkan mereka yang ikut beribadah melalui siaran televisi TV Mamasa ini. Berkati mereka, jaga dan lindungi mereka, selamatkan mereka, luputkan mereka dari ancaman penyebaran virus corona ini. Demikian juga dengan semua sanak saudara kaum keluarga kami yang berada di daerah lain, amat terlebih di daerah yang saat ini dinyatakan sebagai zona merah, di mana penyebaran virus terjadi di sana dengan masif. Berikan ketenangan, berikan kedamaian, luputkan mereka Tuhan dari ancaman penyebaran virus ini, agar dimanapun kami berada, kaum keluarga kami berada, penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan tetap kami alami dan kami rasakan bersama. Tuhan, berkati sidang jemaat-Mu, berkati kami semua yang ikut beribadah melalui siaran TV Mamasa ini, agar pekerjaan-pekerjaan kami, usaha-usaha kami, aktivitas kehidupan kami tetap boleh berjalan dengan baik, kendati pun semuanya harus kami lakukan di rumah, sehingga berkat-berkat Tuhan terus kami alami, kami rasakan di dalam sepanjang kehidupan kami, untuk kami pakai dalam hidup ini, kami pakai pula di dalam memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk Badan Pekerja Majelis Jemaat Sion Buntu Buddha, Engkau perlengkapi dengan kasih-Mu, mampukan untuk terus merancang bentuk-bentuk ibadah yang sepanjang penyebaran virus ini terjadi
terus akan dilakukan di rumah-rumah jemaat, sehingga pelayanan-pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua jemaat-Mu Tuhan, sehingga kendati pun pergumulan ini terus kami alami hingga saat ini, kami terus boleh beribadah dengan hikmat kepadamu dengan sepenuh hati. Kami juga berdoa Engkau tetap menyertai dan memakai pemerintah kami sebagai wakil-Mu dalam dunia ini untuk terus berpikir, bertindak, mengupayakan yang terbaik untuk keselamatan kami. Berikan mereka hikmat-Mu, berikan mereka kebijaksanaan-Mu untuk dapat terus menjalankan pemerintahan dengan baik. Jadikanlah juga kami umat-umat-Mu ini sebagai orang-orang yang bijak, yang mampu mendengar dan memahami suara dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, amat terlebih dalam situasi ini, sehingga kami boleh melakukan apa yang baik dan benar di hadapan-Mu Tuhan, sehingga kami diluputkan, dijauhkan dari ancaman penyebaran virus corona ini. Kami berdoa untuk mereka yang berada di garda terdepan dalam mengantisipasi dan menangkal penyebaran virus ini ke daerah kami, bahkan di negara kami. Para medis, perlengkapi mereka dengan kasih-Mu, jaga dan lindungi mereka Tuhan. Jangan biarkan mereka terpapar oleh virus ini, agar mereka boleh terus berkarya, memberi pelayanan yang terbaik bagi saudara-saudara kami yang saat ini telah bergumul untuk dapat sembuh dari dampak penyebaran virus corona yang mereka alami. Demikian juga mereka yang siang malam berjaga-jaga di perbatasan daerah bahkan negara. Perlengkapi juga mereka, beri kekuatan, kemampuan untuk melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya, sehingga mereka juga mendapatkan dan merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Keselamatan Engkau beri, Engkau luputkan juga mereka dari ancaman penyebaran COVID-19 ini. Bapa di sorga, terima kasih untuk pelayanan yang boleh kami lakukan di hari Minggu, hari karunia-Mu ini, kendati pun dalam kondisi yang seperti ini. Berkati setiap kami yang terlibat dalam pelayanan ini, badan pekerja majelis jemaat, kantoria, teknisi, organis dan semua pemain musik. Berkati semuanya Tuhan. Amat terlebih juga kru Mamasa TV yang dengan setia terus meliput pelayanan dan menyiarkan pelayanan kami ini. Segala apa yang mereka lakukan dan mereka korbankan, Tuhan berkati untuk menjadi berkat di dalam hidup mereka setiap saat, di setiap waktu. Bapa di sorga, tak henti-hentinya kami mohon kepadamu, biarlah kondisi ini segera berlalu Tuhan, sehingga kami umat-umat-Mu boleh kembali dengan penuh sukacita masuk dalam persekutuan beribadah bersama-sama di dalam rumah Tuhan, di gereja-Mu. Bapa di sorga, atas segala bentuk campur tangan-Mu di dalam kehidupan kami senantiasa mengucap syukur dan berterima kasih hanya kepada Bapa di sorga. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini sedang bergumul dengan penyakit, atau yang tengah mengalami duka cita, atau yang sedang mengalami tekanan berat oleh karena beban kehidupan. Sertai mereka Tuhan, berikan kesembuhan bagi mereka yang sakit, beri penghiburan bagi mereka yang tengah dilanda duka cita. Tunjukkan jalan keluar yang terbaik bagi mereka yang sedang berbeban berat, sehingga kami terus bersuka cita dalam hidup ini apapun kondisi kami, karena kami percaya sesaat pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ini pengharapan kami Tuhan, ini permohonan kami kepadamu. Ampunkan salah dan dosa kami, sempurnakan doa ini, lalu terima dan sambut kami yang berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami untuk selalu berdoa bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tiba pada akta persembahan.
Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, baik dalam bentuk natura maupun dalam bentuk uang, untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya, sambil mengingat firman Tuhan yang berbunyi, "Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan." 2 Korintus 8 ayat 14. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuliakan nama Tuhan dengan kidung pujian, "Sungguh ku bangga Bapa." Untuk masuk dalam doa persembahan, mari sidang jemaat kita bangkit berdiri. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Roh-Mu yang kudus membuka hati kami, sehingga dengan rela dan penuh sukacita kami menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kami. Kami mengakui bahwa apa yang kami persembahkan ini semuanya berasal dari Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati agar persembahan ini dapat digunakan untuk pekerjaan dalam kerajaan-Mu dan dikelola dengan jujur dan adil menurut kehendak-Mu. Dan berkatilah hidup keluarga yang telah memberikan persembahan ini. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Kita memuliakan nama Tuhan sekali lagi dengan kidung pujian, ku bawa korban syukur.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita telah berada di penghujung ibadah kita saat ini. Jalanlah hidupmu dengan penuh sukacita, ingatlah selalu amanat firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama di dalam ibadah hari ini. Mari kita menjadi orang yang bijak di dalam kehidupan kita, amat terlebih di dalam menghadapi penyebaran virus corona ini. Mari bersama-sama kita berdiri, kita menyanyikan kidung pujian Lingkupiku. Saudara-saudara, keluarga dan jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah hadapi jalani hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan. Jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, perkenankan kami atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Sion Buntu Buddha
menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Marsono STH yang sudah memimpin ibadah pada saat ini. Terima kasih kepada segenap majelis yang bertugas. Terima kasih kepada segenap tim musik gereja, koster, tata usaha, juga kepada kru Mamasa TV yang setia meliput jalannya ibadah pada saat ini. Kiranya ibadah yang kita bangun bersama adalah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita akhiri ibadah kita dengan menyanyi Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Demikian seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.